Halo, assalamualaikum. Jumpa lagi di channel saya, Suma Herbal. Apa kabar teman-teman? Ini adalah siang yang alhamdulillah cukup terik, setengah 2, mau jam 2. Dan alhamdulillah ya, Bekasi panas sehingga yang kemarin tuh hujan, terus 2 hari ya hujan terus. Alhamdulillah sekarang kita bisa menghirup matahari. Nah, ini kenapa fotonya seperti ini? Oh iya, teman-teman, saya mau cerita ya. Tadi pagi ada bapak-bapak cerita ke saya. Dia kakinya tuh gatel, meruntus gitu, nggak tahu kenapa. Terus sama dia dikasih salep. Salepnya itu dia tadinya tuh beli, katanya tuh manjur banget. Apa ya namanya, nggak tahu deh, salep dari Cina gitu loh ya. Pokoknya saya nggak tahu lah mereknya. Tapi sekarangnya sudah nggak mempan dan kakinya tuh tetap meruntus. Kemudian saya tanya, makanya gimana Pak? Tipis-tipis kan? Aku gitu. Iya, tapi saya makanya banyak. Banyak saya gitu, iya. Nah itu Pak, jangan kasih banyak-banyak. Kalau peraturannya tipis ya tipis, saya gitu. Oh gitu ya, iyalah. Nah tapi akhirnya kemudian dia ingin mencoba herbal gitu ya. Nah akhirnya dia terus nanya-nanya lagi ke saya, Bu itu dulu ada yang sembuh ya si A itu, katanya dari ibu, kasih apa sih, dia nanya lagi. Oh itu saya kasih kapsul untuk gatal-gatal saya punya. Nah itu terbuat dari herbal mimba, kemudian sambiloto, pokoknya untuk yang pahit-pahit, untuk gatal-gatal lah saya gitu, antibiotik, antibakteri, pegagan dan lain-lain, ciplukan juga segala macam. Akhirnya saya kasih sebotol gitu, terus sama dia karena puasa kan, dia kan nggak bisa minum. Lalu dibuka kapsulnya, ditaburkan di kakinya yang meruntus itu, berair meruntus gitu. Sama dia itu dibebel gitu loh, sama perban, kasih salep. Tapi nggak sembuh-sembuh, udah lama malah melebar gitu. Nah akhirnya dikasih itu, gak lama ya dia lapor lagi sama saya, kira-kira jam mungkin 4 jam kali dia lapor sama saya, Bu alhamdulillah langsung kering, yang berair tuh udah, alhamdulillah subhanallah. Saya juga nggak percaya ya kalau herbal tuh semanjur itu gitu loh, masya Allah gitu. Ya Allah, itu memang benar-benar ya. Biasanya herbal itu kan lama ya. Dulu aja waktu saya ikut pelatihan tuh, guru saya sendiri itu bilang kalau kita itu flu minumnya herbal itu paling tidak tuh seminggu sembuh, ya sama kayak kimia, seminggu juga baru sembuh katanya gitu. Nah ini loh, baru setengah hari sudah kering yang berair itu, ditaburi dengan itu tadi bubuk sambiloto yang udah saya campur-campur itu. Nah itulah teman-teman, bukti bahwa kesembuhan itu dari Allah ya, dan jalannya ikhtiar itu dari mana aja. Dan ini saya kayak gini nih contohnya. Kemudian kita mau bahas lagi, ada orang yang curhat lagi ya ke saya. Dia sakit diabetes. Nah ini saya bacain aja ya. Ini saya dapat WA chattingan dari nama saya Ibu W dari Riau, umur 45 tahun. Saya punya diabetes sudah 7 tahun. Tapi saya tidak tahu ada komplikasinya atau tidak. Saat ini gula darah saya naik turun. Kadang kalau pas marah gula darah naik, tapi kalau biasa gula darah juga turun. Cuman gula darah saya rata-rata 250. Rata-rata 250. Itu bagaimana untuk mengatasi gula darah yang naik turun? Terima kasih sebelumnya. Kalau darah tinggi ada, tapi kalau asam urat tidak. Kalau cek hanya 4. Cuman obat herbalnya yang untuk diabetes dan gula darah juga. Caranya bagaimana dan apakah menu sehari-hari juga dibimbing setiap harinya? Dan bila gula darah saya turun, bisakah kembali naik kalau makannya
makannya agak salah sedikit. Nah, jadi beliau ini bertanya, dia gula darahnya itu rata-rata 250 ya teman-teman. Dan usianya tadi 48. Dia mengidap sakit diabetes ini baru 7 tahun ketahuannya ya. Tapi kita juga nggak tahu ya, apakah sebelumnya itu nggak ketahuan tapi sudah ada juga kita nggak tahu kan. Nah, kalau ibu mau menjalankan pola makan, meniadakan karbo, insya Allah diabetesnya itu bisa sembuh. Kemudian kalau sembuh, apakah bisa balik kembali kalau makannya salah lagi, kata dia. Kalau pankreasnya itu ya tergantung ya. Kalau pankreasnya ibu itu belum merusak, masih cuma ada gangguan, itu insya Allah bisa kembali normal. Dengan pola makan yang bagus, kita teruskan, jangan langsung sembuh baru 1 minggu sembuh terus kembali lagi makan nasi ya. Ya nggak gitulah. Kalau ibu gula darahnya sudah turun normal, kemudian ibu rajin menjalankan hidup sehat, makanan sehat, insya Allah bisa sembuh terus. Kalau memang pankreasnya itu masih bisa dibenahin, itu tergantung ya. Kemudian usia juga gitu, ibu usianya baru di bawah 50 tahun, insya Allah bisa. Nah terus ada lagi yang bertanya, ibu makanan karbo dan makanan lemak-lemak itu apa aja sih? Boleh nggak dijelaskan, katanya. Saya rasa saya setiap hari sudah nge-share ya. Makanan berkarbo itu teman-teman adalah makanan yang mengandung karbo itu tuh seperti pati-patian, tepung-tepungan kayak terigu, kanji, kemudian ubi-umbian. Pokoknya tanaman yang hidupnya di bawah bumi, tumbuh di bawah bumi. Jadi umbi-umbian ya, seperti kentang kan di bawah iya, kentang di bawah bumi enggak sih? Ya pokoknya walaupun di atas bumi tapi dia itu umbi. Dan memang karbonya juga tinggi ya, termasuk nggak boleh ya. Ada juga sih kayak yang di atas bumi seperti wortel itu kan umbi ya. Oh itu juga di bawah bumi ya. Ya gitulah, pokoknya kebanyakan karbohidrat itu yang tinggi itu adalah bahan-bahan makanan yang tumbuh di bawah bumi. Ya seperti tadi itu singkong, apalagi wortel ya, wortel juga kan kependem ya. Pokoknya polo pendem nih, kalau orang Jawa itu bilang polo pendem ya teman-teman, itu lebih lengkap banget tuh bahasa itu ya. Nah terus apa aja walaupun yang nggak di bawah bumi seperti padi itu juga tinggi loh karbohidratnya. Jadi nasi itu ya teman-teman, nasi itu 100 gram itu 1 centong atau 6 sendok itu karbonya 28 gram. Nah itu sangat tinggi banget. Bagi Anda yang gula darahnya itu masih tinggi, saya sarankan menghilangkan menu nasi di piring Anda. Ya nggak kuat dong bu, nanti gimana dong, lemas. Sekarang gini loh, dicoba dulu ya. Saya dulu juga gitu, sama loh, saya juga gitu. Waktu saya berhenti dari makan nasi itu sangat berat dan rasanya itu gak mungkin gitu ya. Akhirnya saya merayu pikiran saya sendiri. Gini loh, sekarang kita gak makan nasi 1 hari aja, cobain 1 hari. Akhirnya benar, saya mencoba 1 hari. Oh bisa kok gitu. Pokoknya satu-satunya penyembuhan untuk orang DM itu adalah meniadakan makan karbo dan puasa. Kenapa kok bisa yakin begitu? Ya karena saya sudah ngalamin, dan banyak banget orang yang sudah ngalamin bisa turun. Yang gula darahnya 700, sekarang itu 178. Ada yang 400, sekarang jadi 146. Banyak banget. Jadi yakinlah Anda bahwa tidak ada lagi pengobatan diabetes mellitus kecuali hanya ini, meniadakan karbo dan puasa.
puasa itu kenapa kok bisa menyembuhkan? Karena dengan puasa pankreas kita itu jadi istirahat, otomatis pankreasnya jadi memperbaiki diri gitu loh, ada waktu untuk meregenerasi. Jadi kalau kita itu memang pengen sembuh dari diabetes, itu memang harus meniadakan karbo. Makanan kita itu diganti dengan zero karbo atau low karbo, hanya itu. Dan itu tanpa obat juga bisa, kecuali kita ada misalnya ada gatel-gatel yang seperti tadi itu. Nah itu bisa itu ya minum herbal. Kemudian ada ambeien, ada batu empedu, batu ginjal dan lain-lain, liver. Nah itu bisa, itu harus pakai herbal, pakai obat. Silahkan Anda mau obat kimia atau herbal ya terserah ya, karena kan orang sembuh itu bukan dari obat tapi dari Allah, dari ikhtiar kita dan keyakinan kita. Tapi kalau untuk menurunkan darah, gula darah itu memang harus makanan kita itu yang diganti dengan tidak makan karbo. Nah apa aja itu? Setiap hari sudah saya share ya, apa aja yang aman untuk orang diabetes. Dan saya rasa Anda juga sudah bisa kayaknya ya, kalau terus ngikutin video saya itu pastinya udah bisa. Dan ada juga yang masih cerita, masih curhat bahwa dia itu kakinya masih sakit padahal gula darahnya sudah normal. Ada juga yang bilang kakinya masih bengkak padahal gula darahnya normal. Dengan mengikuti diet saya ini, tapi dia memang gula darahnya bisa normal tapi kakinya masih bengkak, ada yang masih sakit. Nah itu saya jawab, kalau kaki ada bengkak itu biasanya ada cairan, kebanyakan cairan. Itu garamnya dikurangin aja ya Bu. Kalau memang nggak ada masalah jantung, jantungnya bagus, kok kakinya bengkak ya, itu biasanya ada kebanyakan cairan. Jadi makan garamnya dikurangin. Dan itu sudah dipraktekkan. Itu juga sudah baik orangnya ya, Ibu T dari Bekasi ya, kemarin sudah chat ke saya, ya Bu alhamdulillah kaki saya yang bengkak kemarin sudah kempes katanya. Terus saya tanya, diapain Bu? Saya gitu, saya hanya mengurangin garam Bu. Nah ibu ini sudah berhasil menurunkan gula darahnya sampai 103 ya kalau nggak salah. Jadi benar-benar sudah normal, alhamdulillah, ikut seneng ya Bu. Kemudian yang masih sakit kakinya, itu saya anjurkan Ibu puasa aja dan makanannya itu dijaga bener-bener zero karbo gitu loh, banyakin hewan dan tiadakan karbo. Bagaimana caranya? Kalau Anda nggak bisa, Anda bisa ikut diet mentoring di grup saya di WA. Nanti Anda bisa dibimbing menu makan sehari-hari. Tapi kalau Anda nggak ada komplikasi lain, hanya DM, cukup mengikutin YouTube saya aja, insya Allah bisa. Oke teman-teman, kayaknya sampai di sini aja ya. Dan bagi Anda yang memerlukan herbal dan herbal seperti kayak sambiloto, ciplukan, pegagan, kunyit, akar alang-alang, itu sangat bagus untuk prostat. Kemudian untuk gatel-gatel juga bagus. Jadi kalau Anda sakit, nggak usah ragu-ragu, Anda bisa minum herbal. Saya ini ya kemarin pernah sakit kolesterol saya tuh tinggi banget sampai 500. Itu saya sebelum diet keto loh ya, saya masih ngarbo itu. Kalau saya masih ngarbo, kolesterol saya itu 500 tuh sudah benar-benar luar biasa kan bahayanya gitu, karena saya masih makan nasi. Nah akhirnya saya cuman minum temulawak, salam, pokoknya herbal-herbal yang untuk kolesterol, untuk menurunkan lemak darah. Alhamdulillah 1 minggu jadi 354, 1 minggu lagi jadi 200 sekian, dan sekarang di bawah 200. Sekarang saya sudah keto, alhamdulillah. Tapi kadang-kadang ya gitulah manusia ya, kadang-kadang kita
ada tamu, ada apa ya akhirnya incap-incip gitu. Tapi itu jangan ditiru ya teman-teman ya, itu nggak boleh kayak gitu ya. Kalau Anda benar-benar ingin sembuh, jangan pakai citang-citing ya. Harus istiqomah, harus konsisten. Oke teman-teman, semoga bermanfaat bagi kalian semuanya dan sampai jumpa.